Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya teman-teman pada hari ini? Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Buhari. Saya di sini sebagai penetral atau sebagai punggawa teman-teman. Dalam menetralkan dua orang ini teman-teman. Dua orang ini nanti pada saat podcast, nanti mereka akan panas terkait isu-isu yang terjadi pada saat ini. Saya ada di sini ketika mereka berdua sedang melakukan perbincangan. Mereka adanya suatu hal yang mungkin bisa memanas teman-teman. Nah di sini saya yang menetralkan dan mengarahkan berkait topik apa yang mereka bahas. Oke. Cuman emang gayanya kayak reporter aja dari tadi. Iya, seperti itu. Cocok memang reporter. Jadi sebelum kita masuk, langkah baiknya kita perkenalan dulu nih satu-satu kan. Tadi saya udah perkenalkan diri saya juga. Nah, dari juga ini juga Lim juga udah perkenalkan diri tadi kan. What? Emang udah? Lupa. Ini enggak atas memorinya. Ya udah sekalian aja langsung perkenalan diri. Oke, silakan. Ya, teman-teman, nama gua sebelumnya gua perkenalkan diri dulu ya, nama gua Lim. Di sini gua sebagai pemantik aja sih. Jadi gue pengen bertanya-tanya sama dua teman gue ini mengenai isu-isu baik tentang kehidupan kita ataupun kalau bisa bahas politik juga asik kayaknya ya. Asik, karena kan sekarang politik lagi memanas boleh, kan sekarang. boleh. Nah, Tentang apa lagi yang enak ya? sebenarnya ikutan sih. Sebenarnya banyak pembahasan yang kita perlu bahas sekarang tuh. Nah, Kita berdua udah perkenalan iya, nih. sekarang ya kita dengar nih. Boleh, baik. Ya, silakan. Jadi izin perkenalkan ya. Boleh, silakan. Ke teman-teman juga. Jadi perkenalkan, saya Hikmal. Kalau tadi Bu Hari menyampaikan, Bu Hari itu sebagai penetral ulung ya. Johannes kemudian adalah seorang pemantik nih yang membuat panas diskusi dalam video-video ini. Saya itu sebetulnya tergolong moderat. Karena kamu ambil resiko banyak, tapi untung harus banyak. Iya. Mulai nih kan. gitu. Kapitalisnya udah bermain dia kan. Betul. Pada beberapa poin kapitalis itu memang harus ada. Iya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu kawan Hikmal ini memang sama kayak Bu Hari lulusan hukum juga. saya juga lulusan hukum. Kebetulan saya satu angkatan dengan Bu Hari. Iya. Seperti itu. Oke. Itu. Nah, berarti udah lulus ya. Udah. Berarti udah dapat gelar ya. Iyalah. karena Sudah kan, sih. Sudah sah memberikan pendapat berarti ya. Sudah. Oke. Makanya kan kita berkumpul di tempat ini kan ingin berdiskusi gitu. Betul. Nah, bentar nih. Oke. Lim. Nah, tadi kan saya udah perkenalkan background saya nih. Sama Iqmal juga nih, backgroundnya udah kan. Backgroundnya belum Nah ya? iya, makanya. Tadi kan dari tadi dia banyak ngobrol nih. Terkait isu-isu yang selalu dia mau panti kan. Nah betul, sekarang betul. coba, backgroundnya apa bos? Ya. Sebenarnya sih teman-teman, gue juga dari Fakultas Hukum juga, lulusan hukum juga. Siluman. Iya. Siluman. Tapi- tes doang sih Ya. ya. Inilah dia. Tes. Ya. Ya, gue pengen tahu gitu kan, tiap orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Ah, betul. Dan juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Betul. Tentang apapun itu, makanya gue pengen ngetes kawan-kawan kita ini apakah dia mendapatkan ijazah itu secara sah. Oke kan? Walaupun memang dunia pendidikan, terutama di universitas, ijazah itu tidak menentukan kalian itu berpikir ya, cuman betul. tanda kalian pernah belajar aja ya kan. Iya. Paham kena lagi. Kayaknya udah. Gitu ya. Kayaknya Kalau kata Bung Rocky sih begitu. betul. Kayaknya dari saudara Lim ini udah makin panas nih sekarang ini. Langsung aja lah ya. Mungkin gue pengen tanya ya. Ya. Gue mau keep diri gue dulu. Gue mau nanya ke kalian berdua. Oh ya, boleh. Mengenai hukum ya, hukum Ya. karena kalian kan juga sarjana hukum. Kita bertanya tentang pendidikan dulu. Selama lu duduk di bangku perkuliahan itu, apa aja sih yang lu dapat tuh di Fakultas Hukum? Sebenarnya kalau misalnya apa yang kita dapat di Fakultas Hukum ya, sebenarnya sama nih kita bertiga. Karena kan sebelumnya juga saya sama Iqmal itu sesama dari Fakultas Hukum juga kan. Oke. Mungkin kita belajar terkait tentang bagaimana isu politik yang ada di Indonesia. Oke. Bagaimana juga kita paham terkait apa itu hukum di Indonesia, Oke. dasar-dasarnya kan teman-teman. Nah, terkait juga aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Terus juga ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lihat pada saat ini kan. Oke. Gitu. Nah,
kalau kita berbicara tentang hukum, sebenarnya banyak yang kita bahas sekarang. Apalagi kan banyak sekarang yang pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat di sosial media kan teman-teman. Oh iya, juga. banyak sih memang. Ya, salah satunya ada beberapa kasus yang Mungkin gak usah kasus dulu lah Iya. ya. Gue cuma pengen tahu apa yang lo dapat aja dulu. Iya. So gue penasaran juga sama Iqmal nih. nah, Gitu. Udah cukup? nah Apa? kalau saya Mau lanjut nih? udah cukup. Nah, Kalau mau lanjut silakan gitu. sambil lagi nih. Tadi Yohanes kan mau ngetes kita nih, Mal. Apa yang kita dapat di Fakultas Hukum. Betul. Nah, coba. Kan tadi saya udah menguraikan apa yang saya dapat kan. Nah, sekarang Iqmal nih, bagaimana nih Oke, pandangannya? buat kawan Iqmal. Nah, Oke. Kita take it simple semuanya. ya, silakan. Kita harus paham bahwa hukum itu sebagai satu perangkat ya. Ya, Hukum itu bukan hanya sebatas pandangan, hukum itu bukan hanya sebatas satu arahan, suatu perkataan ya, yang kemudian mengikat orang-orang. Ya. Tapi kita harus akui bahwa hukum itu adalah perangkat. ya, Di mana perangkat tersebutlah yang mengatur kita dengan sedemikian rupa betul. untuk bisa menjadi warga negarawan yang baik lah. Setidaknya seperti itu Betul. prinsip yang harus kita pegang. Karena hukum sendiri juga tidak dapat didefinisikan sampai dengan hari ini, ya, tidak ada definisi pasti Ya. hukum itu apa. Maka kita harus pahami betul Ya, bahwa apa yang ada di negara kita sekarang, apalagi terkait isu politik tadi Ya. kita harus dapat kaji terlebih dahulu, kita harus dapat pahami dahulu, dan kita harus kenali dulu tentang hukum ini sendiri. Dan di Fakultas Hukum inilah proses saya belajar, proses saya berorganisasi itu memberitahu saya tentang seberapa dalam sih hukum yang Ya. ada di kita, Betul. seberapa baik dan seberapa buruk mungkin ya, yang ada di kita Ya. gitu. Jadi memang adanya pertemuan kita ini Ya, saya untuk bahas merasa itu saya merasa bangga dan senang lah. Betul. Semoga dari pertemuan kita, dari obrolan kita yang nanti kita up Ya. ini ada hasil baik untuk jadi juga literasi yang baik ya, Ya. untuk teman-teman di sana. dan juga bisa didengar sama teman-teman ya. Betul, terkait itu. Nah, Berarti buat cukup nih, bentar. Cukup ya? Ya, kayaknya udah panas banget nih, sabar. Oh, tahan Nah, dulu. Bentar. Tadi Biarkan Iqmal reporter dulu ya. Iya. Tapi kan tadi Iqmal udah menjelaskan nih terkait. Nah, saya sama Iqmal sudah menjelaskan terkait pandangan kita berdua atau Oke. apa juga yang kita dapat pada saat kita berkuliah di Fakultas Hukum nih. Nah, tadi Iqmal juga udah menyimpulkan bahwasanya hukum Indonesia sangat mengikat kepada kita juga dan harus diedukasikan kepada teman-teman agar paham tentang hukum kayak gitu Betul. kan. Benar. Nah, kalau dari saudara Lim nih, kan juga katanya merupakan salah satu lulusan dari Fakultas Hukum juga kan? Terbaik lagi katanya ya. gitu. terbaik juga ya. Ya, melihat dari cara dia berbicara dan sebagainya ya benar-benar udah Melihat dari membuktikan juga. cara gimana dia jadi pemantik gitu ya. Betul. Kita juga membawa panas sih sebetulnya Nah, tadi. tadi kan Iqmal udah mengatakan tentang hal tersebut. Hmm. Nah, kita mau dengar nih dari pandangan Lim nih terkait apa yang didapat selama berkuliah di Fakultas Hukum. Kalau gua sendiri memang selama gua duduk di bangku perkuliahan cukup banyak yang gua dapat ya. Oke. Karena kalau menurut gua kuliah itu ya pertama memang kita mencari ilmu ya. Betul. Kedua kita belajar cara bersosialisasi dengan orang-orang yang kita nggak kenal Iya. menjadi kenal gitu. Betul. Dan kuliah itu tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Dan mengetahui sikap setiap orang itu seperti apa gitu. Ya. Karena menurut gua banyak nih macam manusia nih ya kan. Iya. Dengan keberagamannya. Betul. Ada yang modelan kayak A, B, C itu banyak banget. Banyak modelnya ya. Iya. Modelnya gitu. Banyak pemikirannya Iya. juga mereka tuh. Ada yang mungkin dia kritis. Iya. Ada yang dia ambisi dalam belajarnya cukup tinggi Iya. gitu kan. Ada juga yang memang masa bodoh gitu. Iya. Cuman fokus udah gua waktunya gua kuliah ya kuliah, waktunya gua balik gitu Iya. kan. Iya, Ada itu juga orang yang memang senang aktif, Betul. entah itu organisasi Betul. atau UKM gitu Iya. kan. Itu banyak macamnya. Betul. Di kuliah ini gua dapat gitu. Dan gua selama kuliah juga bisa banyak belajar mengenai terutama di Fakultas Hukum ini. Iya. Iya. Tadinya gue cukup dibilang malas sih malas belajar hukum. Iya. Karena memang yang gue tahu hukum ini
Soalnya banyak isu-isu buruk lah tentang hukum di negara kita. Pasti. Pada saat ini juga seperti itu. Makanya gue penasaran nih kenapa sih kok orang-orang pada bilang buruk. Gue pengen belajar apa sih buruk itu hukum kita gitu kan. Tuh. Tapi Jadi terbersit Iya. pertanyaannya. Ada pertanyaan boleh? Boleh, silakan tanyakan coba. Berarti sejauh kalian menempuh pendidikan di bangku kuliah ya, fakultas Iya. hukum terkhusus, apa yang kalian dapatkan intinya lah sebagai mahasiswa yang udah kita lulus nih kan? Iya. Apa sih inti dari yang kita pelajari itu dan kalian temukan di realita kehidupan apa tuh ya? Bulan lewat. Iya. Ntar dulu ya, itu salah satu ini juga ya. Nah, sebenarnya nah, baik. Mungkin Pewarna ya. Boleh Bang. Tadi udah lewat ya bulannya ya. Boleh Bang. Nah, mungkin dari pertanyaan Iqmal tadi terkait apa yang kita dapat juga kan dari situ. ya. Gitu. Nah, sebelumnya Lim dulu aja kayak yang ini dulu jawab coba. Ini kan emang harus kita hantam ya kan. Yang ditanya siapa? Enggak, yang saya lempar siapa? Ya gitu. enggak apa-apa sesekali. Semua dengar boleh, dulu. boleh deh. Iya. Coba ulangin lagi mau nanya. Sambut. Jadi selama kalian belajar ilmu fakultas hukum, apa inti yang kalian ambil ketika belajar hukum? Jadi kalian menganggap hukum itu sebagai ilmu dan harusnya apa? Oke. Apa sih realita yang menjadi hukum di lapangan nih setelah kalian menempuh pendidikan? Oke. Iya. Gue jawab ya Bang ya. Iya, coba. Jadi teman-teman ya, selama gue di kuliah di fakultas hukum ini, gue belajar mengenai hukum memang baik secara teori dan secara praktik. Tapi gue ngerasa di dunia pendidikan kita ini yang gue dapat lebih fokus ke teori. Baik lagi apa yang gue bilang, apakah isu-isu mengenai hukum kita itu buruk atau enggaknya? Iya. Makanya gue merasa gue masuk ke dunia fakultas hukum itu untuk belajar. Dan gue lihat secara teori sangat bagus hukum kita. Sudah sesuai dengan aturan yang mana menurut gue cukup adil. Saya akui hal itu betul. Dari hierarki peraturan mulai dari undang-undang dasar sampai turun ke bawahnya itu menurut gue udah cukup bagus dan cukup ketat dan sanksinya juga cukup berat gitu loh. Betul. Untuk perlakuan yang kejahatan yang menyimpang mendapatkan hukuman yang adil. Iya. Tapi pada kenyataannya di saat kita kan namanya kita udah lulus pasti pernah ngerasain praktek di lapangan kan? Iya, betul. Betul. Gue sempat praktek di lapangan yang mana memang gue bertemu dengan banyak orang baik itu praktisi hukum ataupun orang-orang yang memang cocok di bidangnya. Iya. Terkadang mereka memang secara basic mereka paham mengenai dasar hukum itu seperti apa, dasar aturan itu seperti apa. Tapi pada akhirnya walaupun mereka udah tahu aturan itu ada, mereka masih menyimpangkan aturan itu gitu. Dan Ini pelaksana hukum, para aparatur hukum atau para masyarakat di negaranya nih. Kalau itu kan sebenarnya udah bukan petak umpet lagi lah ya. Iya. Mungkin kawan-kawan di sini juga bisa menjawab. Iya. Rahasia umum Betul. ya. Soalnya udah terlihat sebenarnya gitu. Intinya sih gue selama sebagai praktisi gue melihat tuh memang aturan kita beberapa yang berjalan. Iya. Tapi ada juga yang Tapi ada juga aturan kita yang tidak dijalankan tidak jalan. semestinya. Betul. Bahkan ya kalau gue sebutnya lah ya, beberapa oknum banyak yang menyelewengkan aturan itu demi kepentingan pribadi mereka. Betul. For example, apa? Kalau orang itu agak bahaya nih. Iya. Sebenarnya jangan sampai kita tuh membahas itu tuh sebenarnya poin-poin pentingnya aja. Cuma ngasih gambaran. Iya. Kalau pengen tahu mengenai yang hukum itu seperti apa gitu. Iya. Samar-samar ya. Samar-samar. Kalau mau tahu lebih lanjut, hubungi. Iya. Betul. Atau enggak, ya tontonin terus aja kita. Iya. Betul. Jadi sebenarnya tuh kayak gitu, tanpa kita juga tahu sebenarnya teman-teman tuh udah pada tahu juga kan fakta di lapangan seperti apa terkait hukum itu. Sebenarnya tadi yang dikatakan benar katakan dari Lim yang mengatakan bahwasannya aturan-aturan Indonesia, hukum Indonesia sangat bagus sebenarnya gitu. Tetapi tergantung dari orang-orang di lapangan juga yang melakukannya. Seperti itu. Nah, terkait juga kalau misalnya kita membaca dan mengkaji terkait hukum di Indonesia itu benar-benar memberikan keadilan kepada masyarakat sebenarnya gitu. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Karena memang aturannya yang gue baca. Iya. Jadi cukup adil lah. Cukup adil kan? gitu. Apa yang dia perbuat
dia melakukan suatu Iya. kejahatan, Dia harus menerima konsekuensinya ada, juga. pasti jelas itu. Iya, dan itu udah diperhitungkan juga. Sudah diperhitungkan. Makanya saya bilang sebenarnya di Indonesia tuh kalau kita berbicara tentang hukum itu sebenarnya kalau apabila berjalan dengan baik itu sangat memberikan keadilan bagi masyarakat. Seperti itu. Gitu. Tetapi mungkin yang kita harus garis bawahi sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum itu ya kembali lagi ke lapangan gitu. Oknum. Iya. Lapangan maksudnya lapangan luas gitu. Bukan. Gimana tuh? Nah, jadi jadi pada lapangan itu yang terjadi secara teknis, teknisnya gitu. Jadi orang-orang yang melakukan suatu hal tersebut itu sebenarnya oknum. Oh, tadi dulu ya, gue potong dulu ya. Berarti kalau saudara Buhari ini bisa berkata seperti itu, Ya. apakah saudara Buhari ini sudah merasakan apa yang dialami? Kalau merasakan pada saat ini kan kebetulan saya juga sering melihat nih. Sebenarnya saya tidak merasakan, tetapi saya melihat beberapa isu-isu yang terjadi di kalangan masyarakat sebenarnya. Oke. Nah, pada saat ini kan ada beberapa kasus juga yang kita lihat ya yang terjadi pada saat ini di pokoknya ada kasus yang dimana ada beberapa penyelewengan Oke. yang dilakukan oleh aparatur dari penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang sebenarnya yang menggambarkan terkait kebobrokan dari oknum. Ya, seperti kata Yohanes tadi mengatakan bahwasanya hukum di Indonesia itu sudah bagus gitu, tetapi ya oknum yang menyalahgunakan kewenangan dia gitu. Yang terjadi pada saat ini banyaklah teman-teman yang lihat di sosial media seperti di aplikasi TikTok dan sebagainya yang memberitakan beberapa kesalahan atau oknum yang melakukan hal yang tidak baik dan menyelewengkan wewenang mereka seperti itu, dan itulah yang membuat nama atau instansi atau hukum di Indonesia itu buruk di mata seseorang. Ini menarik sih. Iya. Menarik lagi ya. Tapi kayaknya di luar sana saya meyakini ya bahwa juga banyak pertanyaan tentang hukum di kita Iya. dan kita sebagai anak-anak dari fakultas hukum, kita Betul. lahir dari rahim hukum, Iya. kita mesti mendistribusikan ilmu dengan Betul. baik sebetulnya ya. Iya. Walaupun kadang ada harapan juga, ya ada sesuatunya juga Iya, ya, iya. seperti itu. Tapi memang menjadi tanggung jawab kami juga sebetulnya Iya. saat ini sebagai tonggak generasi bangsa. Benar. Iya, karena kita kan juga sebagai penerus. Iya, Iya, kita jangan harus mentransfer ilmu-ilmu yang kita miliki. Iya. Seperti itu. Betul. Kan? Jangan sampai kita selaku dari penegak kita lulusan dari Fakultas Hukum yang seharusnya kita harus memberikan keadilan. Kan kita sebagai penerus sekarang. Jangan sampai hal-hal buruk itu bisa berkepanjangan. Iya. Kalau bisa kita putus di rantai Jangan kita. sampai kita seperti itu. malah ikut gabung dengan Betul. mereka ya. Jangan sampai. Malah memperkeruh keadaan. Betul. Pengalaman ini kayaknya ya. Kayaknya dia udah paham banget ya ini sebenarnya. Sebentar, Jadi gitu. sebentar. Oke. Ya, silakan. Sebelum kita lanjut lagi, ada hal yang menarik yang tadi saya petik. Ya, coba silakan. Sepertinya dilihat dari kedua manusia luar biasa. Aduh, suka banget dia ini kita ya. Gue tahu nih cara-cara ngomong dia nih. Iya. Lidahnya panjang. Itu sering dapat nih. Waktu gue di beberapa temen Iya. Ya, enggak. Jadi sebenarnya tuh orang-orang kayak gini tuh dia tuh Secara nggak langsung dia sudah spoiler. musnah dan dia tuh meninggi sebenarnya untuk merendah untuk meninggi sebenarnya. Jadi gimana? Silakan. Kawan Iqbal. Aduh, kayaknya terlalu bersemangat juga nih dia nih. Oh, gitu. kita korek soalnya. Ma- Cuma tadi ini jadi ketertarikan yang bagi saya Ya. bertanya. Sepertinya dari teori juga hal-hal teknisnya. Iya, betul. Sama teman-teman. Sebenarnya teman-teman juga punya pengalaman lebih dan punya pengalaman banyak nih kayaknya. Oke. Oh ya. Sejauh ini nih di kampus kan atau di luar kampus organisasi apa yang diikuti dan kita bisa berkritisi itu. Iya. Coba dari baik gitu dari Baik. Jangan Mungkin tegang gitu dong. iya. Mungkin selain baik. manis banget. Nah, baik. Nah, saya dulu nih ya berarti. Mungkin terkait pada saat mengikuti perkuliahan ya pada waktu itu. Sebenarnya saya mengikuti salah satu organisasi lah. Waktu itu juga saya mengikuti organisasi, dan kenapa saya bisa mengetahui tentang Organisasinya apa nih? ada organisasi di fakultas. Bukan. Gitu kan? Salah satu organisasi eksekutif lah di fakultas Apa pada saat eksekutif? itu. Ya, berarti orangnya suka eksekusi orang dong ya? Ya, kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi yang berkaitan dengan penyelenggara program kerja dan sebagainya lah seperti itu. Oh iya.
Udah ada. Kok pada tahu semua sih? Kan eksekusi katanya. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya mengetahui tentang hukum di Indonesia tuh mungkin dari kekritisan saya ini. Kebetulan saya sering pada saat ikut ke organisasi pada saat itu di fakultas saya sering mengikuti yang namanya diskusi bersama dengan internal dari organisasi saya. Kita membahas terkait tentang isu-isu yang terjadi di negara dan juga isu-isu terkait hukum yang ada di Indonesia. Jadi kita berkumpul untuk berdiskusi dan akhirnya kita mendapatkan hasil dari diskusi kita itu. Dan dari situlah saya belajar bagaimana kita berpikir kritis dalam mengambil suatu keputusan, teman-teman. Nah, selain itu juga, selain dari organisasi, saya juga mengikuti magang. Magang ya? Ya, saya mengikuti magang di beberapa lah. Ada salah satu instansi yang mungkin saya tidak mungkin sebut. Instansi. Iya, instansi. Bagus nih Ya. berarti nih. Ya bisa dikatakan Instansinya bagus. bagus. Kalau misalnya kita berbicara terkait tugas dan wewenang dia, bagus. Bagus, oke. Gitu, karena dia menaungi tentang hukum yang ada di Indonesia. Oh, Seperti sebidang itu. juga ya. Betul. Saya Itu ngapain, melihat fotokopi? bukan. Soalnya biasanya Iya, begitu. tapi nggak semuanya. Rasain ya. Tapi nggak semuanya seperti itu, teman-teman. Cukup bagus. Sebenarnya kalau kita melihat dari visi misi, terus juga tugas. Job desk kurang bagus kayak berdua-duanya. Ya, itu tergantung dari orang, Dari teman-teman. situlah gue lebih paham gimana Ya. cara nge-pen yang baik dan benar. Betul, itu. Ketika kita terjun langsung, buat kopi yang baik dan benar seperti apa? itu benar, itu berbeda lagi. Tapi kalau kita berbicara tentang magang pada saat itu, saya juga kan melihat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan di sana. Jadi saya membantu ikut langsung dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan instansi dari tersebut. Penyelesaian. Iya, penyelesaian dan sebagainya gitu kan. Saya melihat dan dari situlah saya dapat dan dari situlah saya bisa memiliki asumsi dan saya juga bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata di instansi ini melakukan suatu kegiatan seperti ini, hukumnya seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi saya memiliki wawasan terkait hukum di Indonesia seperti apa karena saya pernah mengikuti magang di instansi. Selama lu magang tuh Ya. yang lu lihat Ya. pekerjaan yang mereka kerjain Ya. berjalan dengan aturan, berjalan semestinya nggak? Kalau saya lihat berjalan dengan semestinya karena melihat dari tugas dan wewenang dia tuh seperti itu. Ya, coba. Berarti kalau ya ini nggak ada kepastian ya. Iya. Dalam hukum kita tidak mengenal abu-abu. Iya. Iya. Kayak gitu dong. Kita harus Enggak. dapat kepastian. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang kepastian, mereka memang udah pasti. Sudah Karena pasti. memang dia udah diutus untuk melakukan hal tersebut. Oke. Iya. Mereka memang sudah pasti. Udah pasti karena dia menjalankan sesuai dengan tugas dan Nah, wewenang dia. pertanyaannya ya tadi. Apa? Apakah mereka menjalankan dengan sesuai setiap pekerjaan yang mereka diberikan oleh Itu atasan-atasan? atasannya dia. Kayaknya komen lebih lanjut Japri ya. Bisa cerita dulu Soalnya tadi nomor begini kayak ada sesuatu yang dipendam ya kan? Sebenarnya nggak dipendam, teman-teman. Tapi kan takutnya salah dikit, kena dikit. Oh iya. Gitu. Ngetrek Karena juga kan ya. kita, iya. Itu pelan lah ya. Makanya tuh ya teman-teman, yang saya dapat ketika saya mengikuti suatu kegiatan itu, saya melihat kalau misalnya tadi pertanyaan dari saudara Lim, apakah sudah benar dengan tugas di mereka tuh? Ya sudah, gitu. Karena saya melihat bagaimana dia, gitu kan, bagaimana di lapangan dia, bagaimana tugas yang dia mengerjakan dan sebagainya kan, itu kan udah benar sebenarnya. Tetapi pasti ada aja oknum yang menyalahgunakan. Nah, itu masalahnya. Gitu. Nah, ini kan seru nih kita bahasa bakal panjang ya, Pak. Iya. Kayaknya sih buat sekarang cukup lah ya kita bahas. Ya padahal banyak banget di pembahasan yang harus kita bahas sebenarnya. Karena mungkin udah capek nih kayaknya. Gue juga gatel sih mulut Nah, gue ya. iya. Emang ya. Sebenarnya Gua banyak nanyain pembahasan. Hari hikmah. Iya. Tapi utamanya sih Bu Hari sih. Jadi gini teman-teman. Jadi untuk pembahasan hari ini kayaknya cukup ya. Cukup lah ya. Nah iya, mungkin kalau teman-teman nanti mau mengetahui lebih lanjut terkait pembahasan apa yang kita bahas, karena di dunia sekitar kita ini banyak yang harus dibahas banyak, nih. banyak. Makanya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu terkait isu-isu selanjutnya lagi, Dan silakan follow. apapun pembahasan kita ya. Iya, tetap nikmatin aja. Nikmatin aja. Jelas, nikmatin Ingat aja. teman-teman, jangan baper. Karena baper. ini adalah omongan-omongan dari orang tongkrongan. Kita Iya. sebagai bahan evaluasi ke depannya Betul, gitu kan. betul banget. Karena suara-suara kecil ini kalau memang kita konsisten dan terus menyuarakan, Betul. itu buat suatu perubahan yang besar Betul. buat negara kita tercinta. Iya. Cukup dulu. Iya. Soalnya gue masih nyimpen pertanyaan Aduh, banyak udah. buat
Waduh. Oke, so Iya sih bener. So, teman-teman, berarti Nah. pertemuan hari ini kita Cukup ini ya teman-teman ya. Nah, stay tune on dari channel kita ya. channel kita. Nah, teman-teman yang Jangan lupa ingat nama. nama LBH. LBH Bu Hari OnlyFans ya. Iqmal. Nah, sekali lagi coba. Siapa? LBH siapa? Bu Hari Iqmal. Jadi itu teman-teman, jangan lupa, jangan salah ketik lah. Iya. Takutnya nanti kalian salah ketik KBH gitu apa-apa gitu kan. Takutnya kayak gitu kan. Ingat LBH, teman-teman Bukan seperti ada itu. belakangnya? Apa tuh belakangnya coba? Oh, apa? Yang awalnya oh ya kalau nggak salah ya. Apa LBH coba? OnlyFans tuh ya? Oh, OnlyFans. OnlyFans kayak nggak asing deh dengar nama itu. Ya coba nanti cari deh ya. Mencari dulu ya teman-teman ya. Itu fair untuk teman-teman. Ya, jadi sebelum kita tutup, kita mau sampaikan bahwasanya ini cuma pembahasan anak tongkrongan. Betul. Tidak boleh ada baper karena kita ya negara demokrasi, ya mau diskusi-diskusi aja gitu. Ingat negara kita adalah Negara berpendapat. Kita selamat malam dan jangan lupa follow akun kita.